Halo Tintians, selamat datang di episode kedua Ngopi Bareng Tinlit. Saya lagi-lagi ditemanin sama kopi saya sebelah sini ya, di mug yang sama besarnya seperti kemarin. Oke, di episode kali ini saya ada cerita yang sebenarnya diangkat dari kisah nyata yang sempat sangat viral dan dijadikan dokumenter juga di Netflix, namanya Our Father. Mungkin kalian udah pernah dengar, mungkin kalian udah pernah nonton, tapi pas pertama kali saya nonton itu rasanya merinding gitu. Jadi saya ingin membagikannya dengan kalian. Berkembangnya teknologi di dunia kedokteran membuat terciptanya berbagai macam metode baru, dan salah satunya untuk mewujudkan mimpi orang untuk mempunyai anak. Hal ini selaras dengan pekerjaan dari seorang dokter kandungan, yaitu Dr. Donald Klein dari Amerika Serikat. Banyak ibu di daerah Indiana di Amerika Serikat meminta Dr. Donald Klein untuk membantu mereka mempunyai anak. Karena bagi kebanyakan wanita tentu saja keturunan merupakan hal yang diidamkan. Sehingga jika mereka belum dikaruniai anak dalam jangka waktu tertentu, mereka akan habis-habisan mengupayakannya. Ini alasan mengapa praktek donor Klein menjadi sangat sukses dan terkenal. Suatu hari ada seorang wanita bernama Jacoba. Jacoba selalu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Warna rambut yang ia miliki berbeda sendiri dengan warna rambut kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya berambut coklat. Loh, kok rambut Jacoba pirang? Apakah ia benar anak kandung dari kedua orang tuanya? Ini mendorong Jacoba untuk mencari tahu identitasnya. Akhirnya, ia diberitahu oleh orang tuanya bahwa ia sebenarnya bukan anak biologis dari ayahnya, melainkan hasil dari pendonor sperma. Mereka bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, mereka dibantu oleh dokter kesuburan yang bernama Dr. Klein. Ceritanya, ibu dari Jacoba kesulitan hamil. Hal ini dikarenakan kualitas sperma suaminya yang saat itu tidak subur. Ibu Jacoba datang menemui Dr. Donald Klein untuk berkonsultasi tentang masalah yang ia hadapi. Dr. Klein memberikan ibu Jacoba solusi, yaitu inseminasi. Metode ini adalah prosedur legal di Amerika Serikat yang dilakukan dengan cara menaruh sperma di dalam rahim seorang wanita untuk membantu proses pembuahan sehingga wanita tersebut hamil. Dr. Klein tidak menyebutkan identitas para pendonor sperma kepada ibu dari Jacoba ataupun kepada pasien lainnya. Namun, ia berjanji dua hal, bahwa satu, sperma yang digunakan berasal dari kelompok mahasiswa kedokteran, dan dua, penggunaan sperma dari pendonor hanya bisa diberikan ke maksimum 3 pasien saja untuk membatasi jumlah keturunan dari satu ayah. Ini juga berdasarkan dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika. Setelah dijelaskan, ayah dan ibu Jacoba setuju. Dan akhirnya, program kesuburan yang dijalankan oleh ibu Jacoba ini berhasil dan lahirlah sosok anak perempuan yang diberikan nama Jacoba. Kecewa, sedih, ya pasti ada di hati Jacoba. Namun, justru hal tersebut mendorong Jacoba untuk mencari tahu identitasnya lebih dalam, siapa pendonornya, dan siapa saja saudara kandungnya sesama ayah. Jacoba melakukan tes DNA sekaligus mencari tahu informasi tentang dirinya melalui situs 23andMe. Ia teringat dengan perkataan Dr. Klein kepada ibunya. Ia berpikir ada kemungkinan bahwa ia memiliki 2 saudara kandung lainnya atau half siblings. Melalui tes DNA tersebut, ia menemukan 1 saudari seayah. Jacoba kemudian menghubungi saudarinya itu untuk kemudian bertemu. Lucunya, mereka berdua memiliki banyak fitur yang sama, termasuk rambut pirang, dan mata biru. Setelah pertemuan tersebut, mereka berdua bekerja sama untuk mencari saudara mereka yang ketiga. Karena harusnya ada 3 saudara kan ya. Mereka mengisi data DNA mereka ke dalam website untuk kali kedua. Tanpa diduga, ternyata hasil tes mereka mendapati bahwa mereka memiliki hampir 10 saudara seayah. Jacoba heran dong, kok bisa sebanyak ini? Dan kemudian menghubungi salah satu dari mereka. Mereka meminta orang tersebut untuk mengirimkan daftar nama orang-orang di keluarga mereka masing-masing. Ternyata, ayah kandung dari orang tersebut adalah Donald Klein. Maksudnya apa? Hal tersebut yang mereka pikirkan telah terjadi. Ternyata, Dr. Klein merupakan ayah kandungan mereka. Yang berarti, tanpa sepengetahuan pasien, Dr. Donald Klein menggunakan spermanya sendiri untuk proses inseminasi para pasien, termasuk ibu dari Jacoba. Kecewa, marah, ya tentu saja semuanya Jacoba rasakan. Dengan informasi baru ini, Jacoba berusaha untuk menghubungi saudaranya satu demi satu.
Seperti Jacoba, banyak dari mereka juga memiliki rambut pirang dan mata biru. Ini semakin meyakinkan Jacoba bahwa mereka berasal dari satu ayah. Jacoba menjelaskan dugaannya kepada semua saudaranya. Ini membangkitkan rasa penasaran, sehingga mereka semua menanyakan hal tersebut kepada ibu mereka masing-masing. Ternyata, ibu mereka mengakui juga bahwa mereka bukan anak biologis dari ayahnya dan mereka merupakan pasien dari Dr. Donald Klein. Kejadian yang di luar dugaan, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Seorang dokter yang memiliki reputasi sangat bagus dan terkenal di wilayah Amerika Serikat telah melakukan malpraktek yang tentunya melanggar kode etik kedokteran. Ia telah menggunakan spermanya sendiri dalam proses inseminasi para ibu, pasien-pasiennya sendiri. Hal ini mendorong anak-anak Dr. Klein, termasuk Jacoba, untuk mencari keadilan. Jacoba menyebarkan pengalaman tersebut melalui message Facebook ke beberapa reporter TV. Namun, tidak ada yang respon. Setelah berbulan-bulan, satu reporter yang bernama Angela dari Fox 59 mulai menanggapi kasus tersebut. Karena ia merasa bahwa kasus Jacoba adalah kasus yang besar dan harus diberitakan kepada masyarakat. Jacoba meminta pertolongan Angela untuk meliput dan mengangkat kasus yang dialaminya. Saat berita tayang dan tersebar, masyarakat menjadi tahu dong tentang kasus tersebut dan berita semakin meluas. Semakin banyak orang juga yang melakukan tes DNA untuk mengetahui identitas mereka yang asli. Dari orang-orang tersebut, ternyata ada beberapa juga yang memiliki DNA yang mirip dengan Jacoba. Artinya, masih terdapat beberapa saudara seayah Jacoba. Satu demi satu mereka maju. Hal ini membuat Dr. Donald Klein merasa semakin terdesak. Karena itu, Donald Klein menemui Angela dan Jacoba untuk membujuk mereka agar tidak mengangkat kasusnya di media. Ia berkata ini akan mencemarkan nama baiknya. Dr. Klein pada saat itu merupakan orang yang sangat terpandang di gereja dan komunitasnya. Namun, Jacoba tetap mengangkat kasus tersebut. Hingga suatu ketika, polisi datang ke rumah Dr. Klein untuk melakukan tes DNA dan ternyata hasil tes tersebut menunjukkan bahwa valid 99% ayah kandung mereka adalah Dr. Donald Klein. Akhirnya, Donald Klein dituntut secara hukum. Namun, meski perbuatannya telah menyakiti puluhan, mungkin bahkan ratusan orang, Klein hanya dikenakan denda dan lisensinya dicabut. Ini karena pada saat itu belum ada aturan hukum di Amerika yang memberikan hukuman pada dokter yang telah menyalahgunakan izin prakteknya. Dalam hal ini menggunakan spermanya sendiri untuk proses inseminasi pasien. Sehingga pengadilan hanya dapat memberikan sanksi hukum kepada Dr. Klein karena telah berbohong ke polisi. Ini karena Dr. Klein mengaku bahwa ia tidak menggunakan spermanya sendiri kepada polisi. Berita terkini menyatakan bahwa jumlah total anak Donald Klein sudah melebihi 99 orang. Ini merupakan hal yang sangat menyeramkan loh teman-teman, terutama karena sebagian besar dari saudara mereka tinggal di Indiana, jadi lokasi yang sama. Ini berarti sangat mungkin terjadi hubungan perkawinan antar saudara tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Dan tentu kalian pasti mengetahui bahwa pernikahan sedara atau incest dilarang karena dapat mengakibatkan cacat atau gangguan lainnya pada keturunan mereka. Mungkin kalian bertanya, mengapa Dr. Donald Klein melakukan kejahatan ini? Menggunakan spermanya sendiri tanpa pengetahuan para ibu. Apakah karena ingin menjadi sukses, terkenal, kaya? Inilah yang saya pikirkan pada awalnya. Namun setelah diselidiki lebih dalam, ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Ada hal besar yang melatar belakangi perbuatan Dr. Donald Klein. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia sedang menyetir mobil, Dr. Klein tidak sengaja menabrak seorang gadis kecil dan ini menyebabkan gadis itu meninggal dunia. Hal ini memberikan trauma kepada Dr. Klein dan membuatnya merasa bersalah. Hal inilah yang mendorong Dr. Klein untuk melakukan inseminasi pasien dengan menggunakan spermanya sendiri. Dr. Klein merasa bahwa yang ia lakukan dapat menebus dosanya yang telah merenggut nyawa seseorang dengan cara membawa lebih banyak lagi nyawa ke dunia. Dari kisah Jacoba, kita belajar bahwa sebagai perempuan, kita memiliki kekuatan untuk speak up. Kita harus berani mengungkapkan kebenaran dan bertahan ketika belum mendapatkan keadilan. Secara tidak langsung, Jacoba sudah menyelamatkan banyak ibu dengan tidak memberi peluang bagi Donald Klein untuk melakukan praktiknya lebih lanjut. Jacoba melakukan hal tersebut untuk memutus rantai malpraktek yang dilakukan oleh Dr. Donald Klein. Dari sisi Angela juga kita bisa belajar bahwa kebenaran di atas segalanya.
Angela berani untuk mengambil resiko besar mengungkapkan kasus yang tidak seorang pun berani mengangkatnya. Keberanian Angela membela hak asasi manusia perlu dicontoh. Terungkapnya kasus besar yang sudah lama ditutupi menunjukkan jika kita memiliki keberanian, selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Jangan pernah menyerah dan putus asa, seberat apapun jalan, sekecil apapun kemungkinan untuk diungkap. Percayalah kebenaran akan selalu menang. Tadi kan kita semua udah dengar tentang cerita ini. Sekarang bersama dengan saya ada Kasiti dari Teen Lead juga. Dan kita akan ngomong beberapa pertanyaan yang saya sempat curious gitu ketika sedang membaca cerita ini gitu. Jadi salah satunya adalah ketika Jacoba nih diberitahu bahwa ayah kandungnya sebetulnya bukan ayah yang membesarkannya. Ya kan? Ia jadi sangat kecewa dan sempat breakdown juga karena mempertanyakan identitasnya sendiri. Tapi sebenarnya jika kita pikirkan lagi kan gak ada yang benar-benar berubah tentang hidupnya. Ayahnya masih ada di sana juga dan keluarga mereka juga masih bersama. Apa sih psikologi di balik ini menurut Kak Siti? Kecewa merupakan hal yang wajar dialami oleh setiap anak, khususnya untuk anak yang pada saat itu mengetahui bahwa ayah yang selama ini hidup dengannya itu bukan ayah biologisnya. Pasti ada rasa sedih, kecewa, sekaligus marah atas kenyataan yang ada. Nah, kondisi-kondisi tersebut juga dirasakan oleh si Jacoba. Jacoba pada saat itu merasakan kondisi sedih dan sekaligus marah atas kenyataan hidup yang telah dia alami. Tekanan tersebut menyebabkan si Jacoba ini merasakan stres yang cukup berat sehingga ia merasa rendah diri dan juga merasa kesulitan untuk menemukan jalan keluar di dalam permasalahannya ini. Tekanan gejala stres yang intens ini dan rasa ketidakmampuannya untuk menghadapi permasalahan hidup ini membuat ia menjadi mental breakdown, ya kan? Nah, sehingga ia menjadi mental breakdown dan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Padahal mungkin pada saat itu Jacoba sudah menemukan jalan keluarnya, tapi karena dia merasa kecewa dan saat itu kondisinya terpuruk sehingga dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Namun yang perlu diacungi jempol dari sisi Jacoba ini, ia bisa mampu bangkit dari keterpurukannya ini dan juga mempunyai strategi coping yang baik di dalam permasalahannya sehingga ia bisa menyelesaikan permasalahannya dan bahkan dia bisa mengungkap siapa sosok sebenarnya di dalam kasusnya ini. Seperti itu. Ya aku setuju banget sih dengan itu. Terutama ketika aku nonton dokumenternya, di sana juga Jacoba bercerita, wah itu hebat banget, itu kayak persistence-nya, dia kan terus mencoba untuk mencari tahu gitu apa sih yang sebenarnya gitu. Tapi juga dapat sangat dimengerti sih situasi Jacoba pada saat itu, karena kadang-kadang ya kita sebagai manusia, apa yang kita pegang adalah kebenaran, adalah kenyataan yang kita tahu gitu dari dulu. Dan sejak kecil Jacoba berpikir bahwa ayah yang ia sayang, yang ayah kandungnya adalah ayah yang membesarkannya, itu adalah kebenaran yang ia pegang dari dulu. Nah tiba-tiba all of a sudden gitu itu semua ternyata salah. Pastinya dia akan sangat shock dong terhadap itu, dan mungkin ini juga menjadi salah satu drivers kenapa dia bisa tiba-tiba stres dan sangat marah dan kecewa gitu. Iya, dan selain itu yang aku cukup curious juga, sebesar apa sih kewenangan dokter dalam membuat keputusan bagi para pasien gitu. Gimana menurut Kak Siti? Oke. Di dalam pelayanan masyarakat, salah satu peran dokter di dalam adalah pengambil keputusan atau decision maker. Jadi dokter itu memberikan keputusan yang tepat baik dari segi pengobatan ataupun bahkan biaya yang akan dikeluarkan dari pihak pasien. Namun di dalam pengambilan keputusan ini, seorang dokter harus bisa mengkomunikasikan dengan baik, mengedukasi dan mempersuasi keluarga pasien dan juga lingkungannya dan juga pasien itu sendiri untuk tindakan apa sih yang akan dilakukan dan apa dampaknya untuk pasien itu sendiri, sehingga dari pihak pasien dan
keluarganya itu bisa mengambil keputusan secara cepat, tepat dan juga matang, sehingga tidak merugikan dari pihak dokter ataupun pihak pasien itu sendiri. Dan selain itu juga, ketika diwawancara, walaupun ya si Dr. Klein telah melakukan semua kesalahan ini, Dr. Klein tidak merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan apapun. Kenapa sih ia bisa berpikir seperti itu? Secara alamiah pasti dia menyadari bahwa dia itu melakukan kesalahan dan sangat tidak masuk akal dan juga merugikan banyak orang. Pasti dia menyadari hal tersebut. Namun ada rasa obsesi di dalam dirinya yang membuat ia melakukan tindakan tersebut secara terus-menerus dan juga berulang-ulang. Dengan alasan dia memanipulasi bahwa ingin membantu para ibu untuk memiliki anak atau keturunan. Kalau kita tarik lagi ke belakang, Dr. Klein ini kan dia pada masa lalunya sempat menabrak anak kecil yang menyebabkan si anak kecilnya itu tidak terselamatkan atau tewas. Hal-hal itu juga ketika kita menabrak seseorang yang tidak dikenal bahkan sampai dia tewas, berarti rasa bersalah itu kan akan selalu ada di benak kita, sehingga di dalam hidup kita akan muncul rasa tidak tenang, khawatir, gelisah, dan rasa-rasa itu yang sebenarnya muncul di dalam diri Dr. Klein, sehingga ketakutan itu memunculkan kekhawatiran, kegelisahan, dan bahkan obsesi. Nah, obsesi dari semua ini yang paling besar dari sisi Dr. Klein adalah obsesinya. Obsesinya artinya apa? Dia memiliki keinginan untuk bisa menciptakan anak dalam jumlah banyak. Mungkin itu sebagai suatu bentuk penobatan atau sebagai bentuk tebus dosa dari atas kesalahan yang dia lakukan dengan cara dia menciptakan banyak anak. Namun kan itu juga tidak bisa kita setujui gitu. Iya. Yang saya pikir juga salah satu hal yang paling gila tentang kasus dan kisah Dr. Klein adalah dia sebenarnya mungkin awal niatnya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat dulunya. Tapi malahan menjadi kesalahan yang lebih berlipat-lipat lagi gitu. Karena yang ia berpikir akan menyelesaikan masalah itu sebenarnya justru menambah masalah gitu kan. Iya, jadi itu dia kisah Dr. Klein ya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita Our Father ini? Apakah teman-teman semua mempunyai pendapat yang lain atau opininya sama dengan kita? Nah, jangan lupa tinggalkan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya. Dan kira-kira cerita apa lagi nih yang ingin teman-teman dengar dari kami dan juga ingin kami ulas secara lebih dalam? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar juga ya. Selain itu, pada saat ini Tinlit sedang berkolaborasi dengan Assessme, yaitu platform assessment berbasis online, dalam mengadakan lomba menulis diariku. Di sini, kami ingin mengajak kalian untuk berbagi cerita mengesankan di masa pandemi ini. Pastinya, orang-orang dengan personality yang berbeda-beda, introvert dan extrovert, pasti pengalamannya juga berbeda kan ya. Mungkin kalian yang dulu sudah terbiasa dengan keluar-keluar, ketemu temen, sekarang kan udah nggak bisa melakukan hal yang sama dengan frekuensi yang sama gitu kan. Jadi yuk langsung aja submit cerita kalian ke website Tinlit. Tutorialnya udah masuk ke dalam YouTube channel kami. Jadi jika kalian tertarik bisa langsung masuk ke tutorial itu juga. With that said, see you in the next episode. Dadah.